Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan beberapa hal mengenai saya. Perkenalkan, nama saya Siti Yesa Farida, biasanya dipanggil Ica. Saya tinggal di Sumbawa, tepatnya di Kecamatan Alas. Tempat tanggal lahir saya lahir di Bandung pada tanggal 11 Desember 2001. Belakangan ini saya menghabiskan waktu dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, dan kalau ada kesempatan saya juga sering membaca cerita-cerita fiksi di sosial media seperti Wattpad, di Twitter, dan lain sebagainya. Untuk mengenai hobi, saya rasa saya tidak mempunyainya akhir-akhir ini karena mungkin penyebab COVID juga. Keluarga saya berasal dari beberapa daerah. Ibu saya berasal dari Palembang, ayah saya berasal dari Sumbawa. Nama ibu saya adalah Sumaria, bekerja sebagai pedagang di pasar, sedangkan ayah saya bernama Hairul Salasi. Kerjaan ayah saya swasta. Saya mempunyai dua adik perempuan, dua-duanya yang usianya lumayan jauh dari saya, sekitar 7 dan 8 tahun. Saya juga mempunyai beberapa teman dekat yang sudah dekat dari kelas 8 SMP sampai sekarang. Jumlah teman saya ada 6 beserta saya. Saya tinggal di Sumbawa, lebih tepatnya di Kecamatan Alas. Di tempat tinggal saya ini, keadaannya masih asri dan masih sangat hijau karena sawahnya masih terjaga. Bahkan di samping rumah saya ada sawah, sehingga sirkulasi udaranya sangat sejuk dan sangat baik. Tempat yang ikonik di Sumbawa salah satunya ada Istana Dalam Loka. Biasanya para turis atau orang-orang luar yang berlibur ke Sumbawa menjadikan Istana Dalam Loka sebagai salah satu tempat untuk yang mereka wajib kunjungi. Selain itu, di Sumbawa juga banyak tempat-tempat yang menarik, salah satunya adalah air terjun Agal. Air terjun Agal ini menarik karena dia cukup menantang. Kenapa menantang? Karena jika kita ingin ke air terjun ini, maka kita harus berjalan kaki selama 3 jam. Kenapa harus berjalan kaki? Karena medan dan jalan untuk menuju air terjun ini sangat tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda, mobil, bahkan motor sekalipun. Ada banyak tradisi di Sumbawa, salah satu contohnya yaitu balapan kebo. Balapan kebo ini dilaksanakan di area sawah dan yang berlumpur. Tugas utama para joki adalah mengambil saka, yaitu tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Joki adalah yang mengendarai kerbau, dan yang berhasil mendapatkannya dialah pemenangnya. Para peserta tidak mengincar hadiah yang diberikan. Balapan kebo lebih menjadi arena pertaruhan harga diri dan martabat. Selain itu juga kerbau berhasil yang jadi juara bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ada banyak makanan yang menjadi ciri khas daerah Sumbawa. Yang pertama yaitu sepat. Sepat terbuat dari ikan dan biasanya sering disajikan pada saat berbuka di bulan Ramadan. Bahkan ada biasanya yang full 1 bulan menggunakan sepat sebagai makanan berbuka puasanya. Masakan yang kedua yaitu singgang. Singgang dalam bahasa suku Sumbawa hampir mirip dengan masakan utak palmara dalam suku Bojo. Kedua masakan tradisional khas Sumbawa ini berbahan utama ikan segar seperti ikan bandeng atau ikan kakap yang dibumbui dengan berbagai macam rempah-rempah. Makanan khas Sumbawa lainnya yang terakhir adalah manja real. Manja real ini terbuat dari kacang tanah yang diberi bumbu dan dibungkus dengan daun lontar, dan daun lontar itu yang menyebabkan manja real menjadi unik di daerah Sumbawa. Aromanya juga harum dan unik, enak untuk dimakan dengan teh atau kopi panas. Yang ketiga ada bubur palopo. Dalam bahasa Sumbawa, bubur palopo artinya bubur kerbau. Ya, bubur ini menggunakan susu segar kerbau sebagai pengganti santan. Tambahan lainnya adalah gula merah dan air rebusan terong kuning. Jadi tidak pakai daging kerbau sama sekali. Kami di sini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sumbawa untuk bahasa sehari-hari. Saya adalah mahasiswa UNRAM jurusan Pendidikan Matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil jurusan ini karena saya menyukai matematika.
Yang menarik dari prodi saya, mungkin orang berpendapat bahwa matematika itu susah pada dasarnya, tetapi sebenarnya matematika itu bisa dibilang enak karena jika kita memahami materinya, maka matematika adalah sesuatu yang asik untuk dipelajari. Saya belum mengetahui apa yang kurang menarik dari prodi saya, mungkin dikarenakan kuliah online juga, dan saya juga belum pernah ke kampus selama kuliah. Jadi saya rasa saya belum mendalami beberapa hal tentang prodi saya. Selama kuliah online, banyak hal yang saya rasakan. Salah satunya tidak enaknya kuliah online dikarenakan rumah saya yang dekat dengan sawah. Jadi jaringan yang saya dapatkan juga kurang stabil biasanya, sehingga itu menyebabkan saya tidak bisa mendengar dosen dengan baik karena jaringan terputus-putus, maka videonya juga akan terbata-bata. Walaupun begitu, saya bersyukur karena mendapatkan teman kelas yang sangat baik dan menyenangkan, dan juga mendapatkan dosen yang mengajar dengan asik sehingga tidak membosankan sama sekali. Saya sangat berharap di tahun 2021 nanti di semester 2 agar kami semua dapat kuliah offline, agar kuliah dapat berjalan dengan secara maksimal. Yang terakhir, saya akan menceritakan diri saya. Siapa diri saya? Saya ingin menceritakan beberapa hal mengenai saya. Saya adalah seseorang yang ambis dan bisa dibilang mandiri. Ketika saya menginginkan sesuatu, maka saya akan berusaha dengan maksimal mungkin agar saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan saya juga mandiri karena saya bisa melakukan apapun dengan sendiri. Saya juga orangnya agak sedikit panikan, terutama ketika tugas mepet dengan deadline tetapi jaringannya tidak stabil, maka di situ saya merasa sangat panik. Segitu dulu dari saya, dan semua yang saya ceritakan semoga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala keterbatasan waktu, keadaan, dan situasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.